Pemerintahan merupakan ruang seni, maka para seniman akan mewarnai di seluruh ruang itu. Ente harus tahu itu ya. Ada air mata ketangisan. Dengan cara membayar pajak pada waktu. Hiji, dua, tilu, der. Kang Deddy Mulyadi. Waduh, Kang Sule. Hatur nuhun. Ini kasep aing. Lumayan, Pak. Terus sabaraha lama ya, udah berapa lama kita tidak berjumpa dengan Kang Deddy? Ya, yang jelas sudah 1 tahun kita berjumpa. Serius? Serius. Teu karaosnya? Karaos 1 tahun. 1 tahun tuh amprok teh urang teh. Lawora teh. Makanya saya bikin Sulpod podcast karena lihat Kang Deddy di Deddy. Kang Deddy di Deddy. Oh, Deddy Kobuzer. Jadi yang ngobrol sareng Kang Deddy gitu. Iya, atuh nih cek urang Sunda mah leungitin obor. Nya. Pada men listrik. Teu kabayar sekarang listrikna. Nya. Aduh. Mudah-mudahan kapayu nama kabayar lah. Ah, kabayar. Nu penting mah sehat, Pak nya. Oh, penting mah cager. Kegiatan, Pak, kegiatannya apa aja? Ya, ini nama kegiatannya sekarang ya jadi anggota DPR. Anggota Senin sampai Jumat ke Jakarta untuk rapat-rapat. Ngabodor masih? Ngabodor masih. Di DPR gak ngabodor saya mah. Oh gitu. Memimpin rapat tuh pernah serius-serius. Eta mah pan feel-nya susah. Jelema ieu pasea jeung teu pasea ge sarua. Masalah teh kudu anggeus. Betul. Ai kira-kira anggeus bari seuri mah kurang anggeus kudu jeung pasea. Nya, dari tungtungan ku seuri. Seuri atuh hirup. Tapi sempat viral Bapak kan? Nu mana? Bapak sempat viral rame, banyak yang memuji, memuja gitu. Ada juga yang tapi kalau dilihat dari komentarnya bagus. Artinya ketegasan Bapak waktu itu Bapak nanyain sama Menteri Kehutanan. Nya. No, iya. Viral teh Pak. Rame teh. Rame Orang teh. Tara perhatikan omongan sorangan. Karena yang ditanya itu waktu itu cengiran. Jadi itu yang menjadi jadi viral gitu. Iya. Nah itu memang tugas Bapak seperti itu ya? Iya, DPR kan tugasnya mengawasi pemerintah. Okay. Saya kan waktu itu ke menteri itu bertanya, sebelum dan sesudah Ibu jadi menteri, banyak mana mengeluarin izin kan babari. Tinggal jawab we, sebelum saya jadi menteri izin dikeluarkan sekian ribu, setelah saya jadi menteri sekian. Nah, mah saya setting. Waktu itu nggak dijawab. Nggak dijawab karena seuri. Nah itu yang membuat viral mungkin Pak ya. Iya, seuri na eta. Iya. Menteri mah begitu seuri tengah jawab viral. Tapi memang Bapak tugasnya memang seperti itu. Tugas itu nanya itu ya. Menanyakan kenapa? Karena kan hari ini kan orang banjir, longsor. Berarti kan ada problem terhadap hutan. Iya, betul. Kalau ada problem terhadap hutan, saya berulang-ulang katakan, kalau hutan ini memang dibutuhkan oleh kita, gitu loh. Kemudian bikin tambang, perkebunan ternyata menimbulkan bencana. Sudah. Tapi yang ke depan, yuk kita moratorium agar tidak boleh lagi ada alih fungsi hutan. Kesana arah. Bersama-sama ya tujuannya memang benernya. Kadinya. Tapi berat Pak ngomongin politik malah. Data mah teu politik urusan leuweung. Nya leuweung. Ya tapi kan anger berpandanganana kalau misalkan seorang Bapak yang di DPR mah orang teh kan menganggapna iya itu politik keberpihakan pada alam. Nah, itu. Ente harus tahu itu ya. Tapi Bapak juga selain ya kan bupati berapa tahun nih Pak? Bupati 10 tahun. 10 tahun. Wakil bupati 5 tahun. Tapi wakil bupati dulu kan? Wakil bupati 5 tahun. Anggota DPR 3 tahun, DPR kabupaten. Ngabodor salilana. Yeah. Awal kenal teh di zaman wakil bupati ya. Nyapan keur di Pleret. Betul. Paleret di Kampung Krami. Yeah. Aduh abdi teh kasumpingan. Iya. Tilu nonoman sunat. Masih wakil waktu nu bade itu. Makalangan di Akademi Pelawak Indonesia. Iya. Alhamdulillah. Tapi sampai saat ini saya teh nggak tahu amplop yang dikasih sama Pak Deddy. Nggak tahu di mana. Ada di amplopannya. Iya di amplopan. Tapi nggak tahu. Tapi duka ke mana teh Pak? Sampai nepiin kayaknya kita apal. Tapi tujuan Nabi pada silaturahminya, bukan itu yang dilihat. Gitu. Ente menang amplop hari itu aja. Tapi alhamdulillah. Dia doa apa? Iya doana itu alhamdulillah. Wakil bupati can boga duit. Iya.
Tapi dari wakil bupati 10 tahun sekarang DPR. Setelah DPR Pak, apa yang mau Bapak capai? Teuing ya. Jadi saya tidak pernah lagi berpikir untuk mencapai apa. Oke. Tapi hidup ini yang penting dalam setiap hari ada karya yang diperbuat. Oke. Yang penting hidup ini bisa 2 hal yang saya lakukan. Membuat orang menangis dan membuat orang tertawa. Hidup adalah pasangan. Pasangan. Nangis adalah touching, ya kan? Tertawa adalah kebahagiaan. Luar biasa. Puncak dari kebahagiaan itu adalah tangisan. Iya. Ketika Kang Sule sampai pada puncak kebahagiaan kan keluar air mata Air juga. mata. Tapi kan selain air mata kebahagiaan juga ada air mata ketangisan. Ya namanya juga hidup ya Pak ya. Hidup. Itu apa? Jadi cek urang Sunda mah hidup mah ukur 2. Hah? Heeheuy jeung deudeuh. Eta Pak, mun teu heuheuy nya deudeuh gitu. Ayeuna mun dek heuheuy duanana da deudeuhna. Deudeuhna. Kudu sewang-sewangan kan nya. Deudeuh teuing ujang kira senangna tuh. Nya leres heuheuy jeung deudeuh. Tapi kalau saya lihat Kang Deddy ini memang jiwa sosialnya tuh luar biasa ya. Selain kita bisa dilihat ya di YouTube. Nah ini buat kawan-kawan semuanya jangan lupa untuk di-subscribe walaupun sudah banyak, udah nyampe 700-an ya. Jadi masih di-subscribe. kecil lah tuh dibanding Kang Sule. 700-an pencapaian luar biasa Pak. Sebentar lagi dapat gold button. Wah, iya, emas, silver kan udah dapat Bapak kan. Jadi harus subscribe ini karena banyak edukasi yang kalian ambil dari channelnya Kang Deddy. Ada 2 ya Kang Deddy ya channelnya? Ada 2. Satu lagi Lembur Pakuan Channel. Lembur Pakuan Channel. Oke. Jadi itu yang untuk kegiatan-kegiatan saya berbahasa Sunda. Ngomong jeung tukang calung, ngomong jeung tukang reog gitu. Didinya wadahna. Ya, tapi kan setidaknya Bapak selain mengangkat budaya juga memberikan tempat dan ruang untuk para seniman, Pak. Nyalah, komo ayeuna mah keur susah karunya. Iya betul, itu justru itu Pak. Kan Bapak mah dari dulu kan seniman-seniman dari angka. Bukan karena politik. Iya, artinya Bapak punya rasa seni yang tinggi, akhirnya melihat seniman-seniman yang nggak seperti seniman yang lainnya Bapak angkat, itu kan luar biasa. Nggak semuanya Pak pejabat seperti itu. Iya, karena memang saya kan hidupnya dari kalangan mereka. Oke. Artinya memang sudah sejak kecil saya nonton pagelaran, Lola Jogolek. Memang jiwana tos seni lah Bapak manya. Nya tikeur budak aing haja main musik mah pan teu bisa ngadengekeun mah bisa. Tapi kan artinya di situ Bapak memberikan ruang kepada seniman, Pak. Iya, betul. Karena kan Bapak juga ada kebijakan dalam hal itu menghibur masyarakat. Dan ini loh ada kesalahan fatal dalam sistem pengambilan keputusan di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya misalnya gini, pemimpin harus berpihak pada kesenian, salah, bukan begitu. Memimpin itu harus memiliki jiwa seni. Oke. Karena memiliki jiwa seni, maka pemimpin ucapannya harus memiliki nilai seni. Kemudian langkahnya nilai seni, bajunya seni, bangunan gedung kantornya harus seni. Sehingga lahirlah yang disebut dengan peradaban. Dan peradaban itu adalah puncak dari estetika tertinggi. Aduh. Jadi kan sok aya anu salah bahwa pemerintah itu harus berpihak kepada kesenian, itu orang-orang yang seni, tapi bukan berarti seperti itu. Bukan artinya kalau ruang pemerintahan merupakan ruang seni, maka para seniman akan mewarnai di seluruh ruang itu. Bukan hanya sekedar di panggungan, tapi di pengambilan kebijakan. Betul. Tapi ulah tapi ka pejabat kieu, kita ini harus segera memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Mendegungkan kan menoyor kepala. Itu kan akibat dengar. Iya. Jadi misalnya gini, coba kalau kita baca transkrip naskah-naskah raja, kan sastra. Iya. Tulisan Sastra. Terus lihat bentuk kerajaan, kan nilai estetika yang tinggi. Ayah seninya. Baju kerajaan, nilai estetika yang tinggi. Ketika waktu di LC tentang munculnya kerajaan baru, saya katakan jangan dikritik. Justru birokrat harus belajar pada mereka. Kunaon ai raja kajajanen bisa bikin buat baju pasukan kerajaan yang sangat baik, tertata. Kunaon ai baju pegawai pamarentah meuni nyareng lain. Teu pantas di lalajohanan teh gitu loh. Nah, sekarang seharusnya pegawai negeri sipil itu menciptakan baju-baju yang seperti di kerajaan itu. Sesuai dengan estetika. Sehingga nanti orang ingin berkunjung ke kantor ini, ingin lihat apa?
penampilan bajunya top. Betul. Nyeni pisan. Nyeni pisan. Berarti secara tidak langsung mengingatkan kerajaan-kerajaan yang muncul pada waktu itu. Mengingatkan kita bahwa kita sudah meninggalkan nilai estetika dalam berbirokrasi. Tapi padahal kan dari seni pakaian itu Pak ya, itu kan budayanya Pak, pakaian. Iya, pakaian. Sampai saat ini kan masih digunakan upacara adat. Nah, ada lengser, ada baksa, ya, itu kan masih. itu kan seremoni. Ya. Keinginan saya bukan di situ. Oke. Keinginan saya itu adalah itu menjadi baju yang dipakai dalam kehidupan kita. Kunaon sih teu nyeun Satpol PP teh siga baju kerajaan. Oh, ya paham. Kan gagah. Kenapa enggak ya? Kenapa tidak? Enggak ada yang salah kan? Ada yang salah. Iya, Daripada dibikin formatnya menjadi sama, Iya. bikin dong Satpol PP Sunda kieu, Satpol PP Jawa kieu. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Keraton Jogja membuat upacara, misalnya upacara Maulidan gitu kan, sahadaten. Julema ngabaris lalajo. Pasukan kerajaan di lalajoan berarti resep. Iya. Ay kira-kira resep kunaon teh dipake. Apakah ada pemikiran oh itu mah kuno? Kalau kuno kenapa ditonton? Iya juga sih. Justru yang hari ini adalah menghadirkan citra rasa lama dalam citra rasa baru. Kan tinggal dirubah packagingnya. Betul. Gitu. Nah ini yang coba gini, Kang Sule baca surat di pemerintah. Udah teresep macan lagi atuh. Dipermaklumkan dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Sule dari Sule Channel gitu loh. Dipermaklumkan dengan hormat. Kalimat itu dipermaklumkan dengan hormat tuh emang nu gelo aing teh. Dimaklumi. Sehubungan dengan kegiatan ini dengan ini kami sampaikan ujungnya kami mohon segera dibayar pajakna. Kan bisa-bisanya atas nama asma sang pemilik semesta kami sampaikan dengan penuh rasa cinta. Semoga Kang Sule sekeluarga ada dalam keadaan bahagia. Jalan yang dilalui Kang Sule menimbulkan cerita dalam setiap waktu. Namun sayang ada jalan-jalan bolong yang belum bisa kami perbaiki. Dan seluruhnya akan bisa tertuntaskan. Dan tanpa ada jalan bolong akhirnya jalan yang itu jalan keindahan dengan cara membayar pajak pada waktu. Kan banyak cara ya. Banyak cara. Betul. Oke. Sekarang berbicara masalah kembali ke sosial, Pak. Kalau dilihat dari channel Bapak ini banyak menemukan orang-orang yang orang lain itu tidak pernah memperhatikan itu, Pak. Oh iya. Apa yang terbesit dalam hati Bapak ketika ini menjadi sebuah kegiatan Bapak walaupun itu tidak di planning, tidak direncana. Iya, Kang Sule kan tahu. Kang Sule sering manggung dengan saya sejak dulu zaman waktu bupati kan. Kang Sule juga suka nanya dulu ketika ada ribuan orang di depan. Tuh. Saya manggil satu orang di antara puluhan ribu itu. Dan yang satu itu selalu pas. Bahwa orang itu memang harus ditolong. Benar-benar membutuhkan. Kan, tadi disetting. Teh kumahanya Iya. Kenapa itu terjadi? Karena ada kitab dalam diri kita yang harus terjaga yaitu rasa. Oke. Nah rasa itu menjadi medan magnet yang memberi petunjuk. Asalkan kita mau menjaganya. Nah saya ini dalam setiap hari itu tidak pernah men-setting si A untuk saya datengin disiapin kru. Ngapain? Iya. Dan rame atuh apa sih yang membuat sentuhan kalau dipersiapkan? Tapi sempat ada yang orang dulu banyak asumsi yang begitu. Iya, tapi kan kalau tiap hari dilihat di mana di setting nah, kumaha nyeting nah. Terus diladenin juga. Ya, ini kan percuma gitu, juga percuma ya, ya. Kemudian ya saya apa yang saya lakukan ya hanya perjalanan saja. Kemanapun saya berjalan, kalau ada sesuatu yang saya lihat yang dalam pandangan saya memang saya harus berhenti, maka saya berhenti. Lempangan saya harus saya tanya ya saya tanya. Tapi ada sempat Bapak tuh begitu gampang. Ada orang yang komentar, Pak Dedi tuh bager-bager tingnya gampang-gampang pisan gitu. Ketika melihat sesuatu, Pak Dedi bisa langsung menolong. Salah satu contoh gini, di tempat SMA kalau nggak salah, ada 2 orang, terus ditanya sama Bapak, tinggal di mana? Di Anu katanya. Inung Bapak di mana? Nggak ada, yatim piatu. Terus, ya usaha di mana? Ya kadang-kadang tinini, cenanya kadang-kadang ya usaha sorangan. Oh iya. Terus tiba-tiba Bapak, ya udah, kamu jadi anak saya. Saya dibayar sekolahnya. Nah, itu kan begitu gampangnya gitu, Bapak seperti itu. Iya, karena panggilan hati ya. Jadi saya meyakini betul manakala kita rezeki kita
dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan, Allah tidak akan menutup rezeki kita. Amin. Jadi dalam prinsip saya itu adalah berbagi tak akan pernah mengurangi. Akan terus ada rezeki. Nggak ada orang miskin karena sering berbagi. Berarti Bapak berpikir begini, dah orang yang bisa usaha nih anu mah tina YouTube dia menang gitu kan. Yang di antara nama etanya gitu. Ya memang rezekinya tidak pernah berhenti. Alhamdulillah ya. Nggak pernah. Saya tidak pernah merasa kurang. Dan ya kalau mau jujur-jujuran ini mah cerita ya. Saya kadang-kadang pulang itu sudah nggak punya duit. Balik. Di jalan kadang-kadang teboga duit yang dahar, ka supir. Boga duit teh seberapa cepet deui urang dahar eta nu dicepet urang pake. Pan eueuh dibikeun kabeh duit ge. Nah, itu. Berarti lebih mementingkan orang yang membutuhkan dibanding Bapak. Ya kalau saya mah bahasa gini, kalaupun tidak punya uang makan di jalan kan bisa pulang ke rumah nasi masih ada. Betul. Tapi kalau orang yang kita tolong, dia kan tidak ada harapan kecuali bertemu saya. Iya. Dan banyak banget yang ditolong sama Bapak sampai pernah tuh saya sampai terharu tuh ketika Bapak nolong seseorang, itu orang tuh udah lama nggak ketemu. Dan dia tuh pengen ketemu sama Kang Dedi. Apa Bapak pakai masker nih, itu saat ya. Tukang tahu. Tukang tahu. Itu luar biasa tuh Pak. Iya. Jadi orang tuh udah menanamkan nama Bapak tuh ya ke situ teh pokoknya pengen ketemu sama Bapak itu sampai segitunya tuh orang-orang. Iya, mungkin ya dalam pikiran orang sudah merasa bahwa mungkin ketika dia mengalami kesulitan maka dia berdoa pengen ketemu saya. Iya, benar. Dan saya selalu meyakini itulah yang disebut dengan ada medan magnet. Jadi di sini ada ucapan doa, di sini ada saya, kemudian akhirnya bertemu di tengah. Dan itu ada dalam setiap diri manusia. Ya tapi nggak semuanya seperti Bapak, apalagi pejabat kan nggak semuanya Pak, pejabat. Iya. Ada yang sibuk dengan kerjanya dan yang lain-lain, sibuk tanda tangan, tapi Bapak masih bisa memperhatikan hal itu. Dan pejabat itu tidak sibuk Pak. Saya kan pernah jadi bupati, tidak sibuk, tidak. Nah itu dia. Kalau dilakukan kita dengan santai, dengan rileks biasa aja. Nyibuk-nyibuk mana? Ayo coba bayangin begini Pak, misalnya begini Pak. Kan kita ini hidup habis oleh protokoler Pak. Iya. Kumaha naik teu sibuk atuh da kuduna mangkat sa mobil jadi 7 mobil. Mobil kudu dibariskeun heula. Geus dibariskeun dikawal. Kan kudu dikawal nu 7 teh jadi ngariweuhkeun batur. Coba lamun sorangan teh dikawal ge. Kadang saya kan kalau pengen cepet-cepet saya mah teu pernah dikawal ngilu ka mobil pengawal da sigan. Daripada bangiung-ngiung mobil itu tukang geus urang ngilu diuk di hareup. Kan gancang nepi. Nah kemudian di kakarek tepi geus dijieunkeun acara protokol selamat datang Bapak Deddy Mulyadi geus nyalira mah nyawa aing teh Deddy Mulyadi. Aing mah sedih lamun disebutkeun selamat datang Deddy Mulyadi, berarti ya batur teu wawuhan ka aing kudu dikenalkeun keneh. No di situ setelah itu di protokolan deui kon pembukaan. Pembacaan doa gitu kan. Terus kalau nanti membacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, sambutan Pak Kades, sambutan Pak Camat, sambutan hiburan. Buat karek hiburan. Ohang jeung jenong. Aduh saya masuk geus kieu geus lah aing pidato ti heula, ya kan? Iya. Aing gancang ngomong ye, sabab aing kudu kabelah ditu deui ya. Gancang citu geus kitu, siap paridato. Pan lumayan, begitu aing ngomong mah bubar kabeh. Berarti Bapak itu tidak pernah di planning untuk membantu orang, tapi ketika di jalan dari rumah ke kantor, misalnya dari rumah ke kantor set ketemu ada orang turun bantu. Gitu. Engke di belah ditu eureun bantu. Eta paling ripung lamun geus ngaliwat misalnya aya 3 ayeuna dompet terbatas eueuh deui duit. Nah itu gimana tuh Pak? Supir sok boga bae duit. Oh, digantian gua Pak. Nya digantian. Pan sok aya wae nu pohon ya Pak. Manehna sok nagih. Jadi lamun ku saya diberi uang saku isukna kan 3 poe sakali dikirna. Anu kamarin can dibayar. Siapa inget aja kan hutang teh. Kadang-kadang 100 jadi 150. Ya biasa. Tapi luar biasa Pak, saya sering memperhatikan bener. Artinya ya saya juga susah. Seorang Sule pengen jadi seorang Kang Deddy kan susah. Masing-masing punya bagian. Saya kayak seorang Deddy pengen seperti Kang Sule.